Nggak apa-apa Pasan, urut ya. Nah, biar runtut lamun diparingi sampai 10 tahun ke depan Pragat Fatul Qorib dia ganti. Kita Toharo kita menerangkan Toharo. Baik. Semua kitab fikih bab pembuka selalu masalah Toharo. Kenapa? Karena gerbang menuju ibadah itu Toharo. Dikisahkan ketika Nabi Mi'raj, Nabi mengunjungi neraka, Nabi menjumpai orang yang ahli ibadah kok di dalam neraka. Ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, ternyata kurang benar di dalam toharohnya. Sehingga sholatnya nggak sah, baca Qur'annya mengandung dosa, tawafnya pun sama, gitu. Karena tidak mengerti di bab toharoh. Baik, kita lanjut. Al-miyau allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Air yang digunakan untuk toharo ada 7. Al-miyah, miyah itu jamak, mufradnya al-ma'u, banyu. Jamaknya al-miyah allati yajuzu yang dibolehkan opo atatiru untuk bersuci biha dengan menggunakan almiyah iku sab'u miyahin, ada 7 air. Nah 7 air ini nanti disebutnya air mutlak, ya, disebutnya air mutlak, air yang belum memiliki nama tetap. Gitu, sebentar. Nah, yang pertama air mutlak itu ma'us sama, air hujan. Kita boleh toharo pakai air hujan, wudu, mandi junub, kemudian cebok, istinja, menghilangkan najis, boleh pakai air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Nah, air laut ini ikhtilaf, ya. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai air laut boleh tidak dipakai buat toharo. Nah, Ibnu Rusd di dalam kitabnya Bidayah Mujtahid mengatakan jami'u anwa'il miyahi tahiratun fi nafsiha mutahiratun li ghairiha illa ma'al bahri. Tuh, Bang. Semua air itu asalnya suci dan mensucikan, boleh dipakai toharo, kecuali air laut. Fa inna fihi khilafan, di dalamnya ada perbedaan. Fi sadril awal syadzan wa hum mahjubuna bi tanawul ismil ma'il mutlaq lahu, karena nama air mutlaknya hilang. Tuh. Siapa yang menentang air laut ini tidak boleh untuk bersuci? Nah, yang mengatakan air laut ini boleh bersuci diantaranya yang membolehkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Yes.
Apa yang mendasari Imam Hanafi, Imam Syafi'i air laut itu suci? Huwa tahuru ma'uhu wa khillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal binatangnya. Ini di sini pun nanti ada penjabaran. Nanti. Saya nggak bahas sekarang. Apakah semua binatang laut itu halal? Nah, termasuk buaya laut, termasuk bukan, paus, hiu. Sedangkan binatang yang memakan dengan taring kan haram. Nanti ada pembahasan tersendiri. Saya nggak masuk itu, kita fokus ke tahara dulu. Kemudian, wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai ini suci mensucikan. Boleh silakan wudu, mandi. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air, bukan air mata. Kalau air mata dikumpulin satu bak juga enggak suci mensucikan. Iya. Tidak mensucikan kalau air mata. Kalau mata air mensucikan. Wa ma'us salji, air es yang dikutub, ya, yang dikutub itu suci mensucikan. Kalau air es yang di kulkas sama. Wa ma'ul barri, lan banyu atis, boleh. Air embun boleh. Kan embun itu sebenarnya tidak punya sumber sendiri. Dia berasal dari air kolam yang terbawa angin. Air sungai yang terbawa angin. Dari mana embun? Kolam, kali, kegawa angin. Nah, terjadilah air embun. Enggak ada daun mengeluarkan air. Embun biasanya digodongan, ning suket. Apakah suketnya metu banyune? Enggak. Tapi dari air yang terbawa angin. Itulah air embun. Mensucikan. Jadi bukan cewek gasur ning suket ya ora apa-apa. Gasruk karena rawe anak kobra segala macam ya. Baik, kita lanjut. Nah, dari 7 air itu dibagi lagi jadi 4. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. 4 macam. Pertama, tohirun mutohirun. Suci mensucikan, goiru makruhin, yang tidak dimakruhkan. Opo istimaluhu, menggunakan air. Air yang pertama dari 7 air tadi dibagi menjadi suci mensucikan dan tidak makruh. Wa huwa al-ma'u al-mutlaq, air mutlak. Apa sih air mutlak tuh? Air yang belum punya nama khusus. Ya, belum dinamakan es teh, es tebu. Iya. Banyu wedang boleh, tapi makruh. Wes kita lanjut. Pokoknya air yang ada nih, air jet pump yang kita pakai tiap hari itu namanya air mutlak. Suci mensucikan, goiru makruhin. Tidak makruh. Yang kedua, al-ma'u kelewat. Wa huwa, ya, al-ma'u mutlak wa tohir mutahirun makruhun. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh. Apa istimaluhu? Ini. Apa wa huwa al-ma'u al-musyammasu?
air yang dipanaskan. Kalau panasnya Indonesia, sebagian ulama mengatakan ini enggak menjadikan air itu makruh. Contoh, banyu ning sawah, ya kan? Kepepek panas. Oleh beli pakai wudhu, oleh dan tidak dikatakan makruh karena panasnya Indonesia masih ditoleran. Tapi kalau panasnya di negara-negara Arab sudah menjadikan makruh. Sama dengan air yang digodok. Banyu keran, banyu sumberan kan? Dari dalam tanah atau dari dari PDAM, dari sungai, ledeng, kita godok. Seharusnya digodok, masih boleh nggak dipakai untuk toharo? Boleh. Tapi bagus dicampur gula, boleh. Campurnya nggak boleh, ya Hanafi. Pokoknya campur kopi. Boleh kalau sebatas digodok. Itu. Jadi boleh air sawah selagi tidak jelas, tidak terlihat ada kambang kampul. Bahkan kambang kampul ya aja. Sama dengan ini. Ada air di tengah jalan, keroak jalannya, ya kan? Bahkan Tasudan menggenang air kan? Nah, kosi kotor, kosi coklat ya kan? Luar biasa. Itu suci itu. Boleh pakai wudhu kalau mau. Boleh, kan ada caranya. Dikucur. Ketika anak mobil ciprat ning klambi aman, boleh pakai sholat. Karena al aslu bako umakana ala makana. Air itu asalnya suci. Dia tidak menjadi najis kecuali ada yang menajiskan. Batangnya katon ning kono atau uyuwe katon. Sama ketika teman-teman nguyu ning pom bensin. Kira-kira ning pom bensin embere gede ta cilik? Termasuk ning Masjid Agung. Ya. Di Masjid Agung kan ember cet ya. Ketika ada orang kencing berpotensi nyiprat, beli mono. Potensi banget. Najis gak tuh? Najis, wong banyu setitik. Lamun kita beli ngaji, was-was, aduh. Jangan-jangan mau sing sedurunge kita mau kah? Nguyuwe bareng adek. Nyiprat apa gini? Dadak dibasuh dikit bere ya. Barang anu wis kari rakaat terakhir, pengen jamaah. Nah, maka pakai tadi kaidahnya. Air itu asalnya suci. Ya udah, nggak usah mikir, aduh mau nguya ngadeg ta dodok. Mang mau nguya ngadeg ta bener enggak? Gak usah. Udah pakai keyakinan aja bahwa orang itu ya mendek uyuhe beli nyiprat. Walaupun sejatinya nyiprat. Karena nggak ada saksi, kecuali ada saksi. Anak si ngelingnya kena, Mas, mau bos sedurunge sampean kah? Nguyu yang ngadeg kah? Pada nyiprat mono? Saksi. Iya. Itu. Baik, kita lanjutkan.
tahirun ghairu mutahirin. Yang kedua tadi tahirun mutahirun makruhun. Ada satu yaitu air yang dipanasi. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahirin li ghairihi. Yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Ada dua nih. Pertama, wa huwa al-ma'u al-mustakmal. Air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk toharoh. Oke, agak rumit juga ya. Misal, mungkin ember. Kita wudunya dikucur. Nyibuk pakai gayung. Cibukan pertama basuh muka. Cibukan kedua basuh tangan. Setelah tangan nih dibasuh, kita nyibuk pakai gayung. Cek. Habis. Entok dah. Habis ya. Off ya. Baik. TG habis. Baik, saya lanjutkan ya. Kerungu ya Kadir ya. Nah, tadi saya sampaikan ketika basuh tangan mesti kucur. Mati maning. Ketika nyibuk maning mengember, tangannya aja melu nyelup. Kenapa? Karena sudah mengandung air yang tadi membasuh tang. Ari basuhan pertama ma'arif basuh raika. Orang apa nyelup. Karena durung ada ritual membasuh muka dan niat. Jelas kok? Tapi kalau sudah ada ritual tangan ini basah karena menghilangkan hadas, maka untuk basuhan berikutnya tidak boleh tangannya nyelup ke ember tadi. Bisa jadi mustakmal. Jelas tuh? Nah, mustakmal itu akan terbukti. Sebelum saya lanjutkan, saya pernah menjelaskan mustakmal. Masih kelingan? Yang diperkirakan dengan apa? Enggak, bukan itu. Hah? Dengan apa? Pewarna. Kelingan? Apa tuh? Ya itu. Ya, itulah mustakmal. Tuh. Ya, jika diperkirakan tetesan kitaki diwadahi anak setengah gelas. Ya kan? Kemudian kita kasih pewarna. Kita cemplungkan ke air yang kurang 2 kola tadi. Ikut berubah warnanya. Berarti air 2 kola ini jadi mustakmal. Tuh. Misal pakai cilik kita wudhu. Nyiprate monoku. Kalau diperkirakan cipratan itu tadi tetesan tangan kita ke air yang kurang 2 kola tadi itu dapat merubah warnanya, maka air yang ini jadi jelas ya? Itu. Yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalitahu minat tohiroh. Ini gak boleh dipakai bersuci. Air yang sudah berubah salah satu sifatnya
Sebab kecampuran benda suci. Yang campurnya itu nggak bisa dibedakan antara benda dengan air. Anak banyu rongkolah, padahal make, ya kan? Ketibanan tepung, sehingga tepung itu bercampur dengan air. Airnya jadi berwarna putih. Walaupun 2 kolah, gak boleh pakai toharo. Karena sudah berubah warnanya. Itu. Apalagi air yang sedikit. Hah? Nah, ini kita akan bahas. Antara bercampur dengan mujawir, nantinya beda. Mujawir bertetanggaan. Kita ke kaporit dulu. Kaporit merubah nggak nih rasa? Ning warnanya? Warna enggak ya? Jadi berubah ning bau dan rasa. Nah ini perlu dikaji nih. Ya, air kaporit ini perlu dikaji. Intinya kalau sudah bercampur dengan benda yang suci, berubah salah satu sifatnya, maka dia sudah tidak mensucikan. Yang perubahannya itu tidak bisa dibedakan. Kaporit sudah lebur ya? Sebentar. Yang kaporit ini saya PR dulu ya. Nanti cari ke kitab yang lebih besar. Kalau nanti saya berikan jawabannya paling lambat ya besok. Menarik karena berlaku di masyarakat ya. Semua ya. Yang pakai ledeng pakai kaporit ya. Karangasem beli ya Kang Agis? Masih aman ya? Badak ya? Ledeng. Baik, kita lanjutkan. Kayak contoh tadi, air 1 gelas suci mensucikan. Ketika dicampur gula, maka tidak mensuci. Itu. Ada lagi minyak. Kalau minyak nggak bersatu, masih boleh. Minyak dengan air bersatu nggak Pak? Nggak. Maka tetap boleh, tetap mensucikan. Karena tidak campur, tapi berdampingan. Atau namanya mujawir. Yang ketiga, yang terakhir ada namanya ma'un najsin. Ya, sampai bab air aja. Air najis. Wa huwa alladzi khalat fi najasatun, yaitu air yang terkena najis. Kalau air sedikit, ulama sepakat. Berubah tidak berubah salah satu sifatnya tetap najis. Air kurang 2 kolah, kejatuhan tai cicak. Najis. Air 2 kolah, kejatuhan tai cicak, najis enggak? Hah? Airnya 2 kolah. Banyak. Kejatuhan tai cicak, najis enggak? Najis. Kalau tai cicaknya sekarung. Kalau satu tidak najis. Karena kalau sekarung dapat merubah.
Cuma kalau pas airnya udah sedikit, masih udah secangnya sekolah. Ya contoh air sekolah kan udah digunakan contohnya air. Bukan sekolah, 2 kolah. Sekolah. 100 liter, misal. Tapi kalau digunakan mah sekolah itu banyak. Nah, kalau celong berarti udah berkurang. Ditambah lagi. Nah, tambahin lagi sampai 2 kolah, suci. Mending dalam dulu ya kayunya. Enggak diambil nggak apa-apa. Asal tambahin. Banyak baik kan yang di BTN. Oh iya, kurang ya Kun ya? Kalau sekolah.